mobil, kemudian dipasang dengan pompa akuarium untuk memudahkan pelaku mengalihkan atau memindah dari tangki ke jurigen-jurigen yang disediakan pelaku. Tentang Cipta Kerja di Junto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi itu berbicara apabila adanya penyalahgunaan, pengangkutan maupun niaga terhadap BBM bersubsidi, ancaman hukuman 6 tahun dengan denda paling tinggi 60 miliar. Itu ada mesin pompa akuarium. Jadi setelah dia membeli solar di salah satu SPBU, setelah penuh, kemudian nanti akan dipindahkan ke jurigen-jurigen yang ada di dalam mobil ini. Sepintas memang tidak kelihatan karena kacanya memang jelas sekali. Itu ada, ini rekan-rekan, ini adalah tempat untuk menampung hasil dari tangki yang dimasukkan ke jurigen tadi, kemudian disimpan di sini. Kalau ada yang membutuhkan, baru didistribusi oleh pelaku. Ini adalah drum-drum yang ada di lokasi pengembangan yang diindikasi gudangnya. Ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa ini supaya memudahkan dalam rangka pengambilannya rekan-rekan. Sama yang tangkinya yang ada di mobil tadi juga modelnya di luar seperti ini, kemudian ditahan. Akan menyampaikan hasil pengungkapan penyalahgunaan BBM yang dilaksanakan atau diungkap oleh Satgas BBM. Satgas BBM ini terdiri dari personil Polda DIY dan Polres jajaran serta dari Pertamina Regional 4 Jateng DIY. Bulan ini ada 2 LP, yakni LP tanggal 8 April yang kejadian di wilayah Bodean. Ada yang kita libatkan dan terutama dari Pertamina, dari Satgas, khususnya di Regional 4. Ini sudah ada informasi yang kami petakan, Pak. Jadi sudah kami petakan informasinya, kendaraan-kendaraan yang kami curigai. Tetapi ini tidak intens datangnya. Jadi kendaraan ini pasti akan berkeliling terus. Jadi mereka modusnya satu SPBU sekian puluh liter, satu SPBU sekian puluh liter, satu SPBU sekian puluh liter, nanti balik lagi ke SPBU yang pertama, terus seperti itu. Nah, ini yang tadi dikatakan yang kami lakukan proses penyelidikan di dalam kategorinya. Nah, kemudian yang kedua, tentu yang saya bilang masyarakat atau para pelaku kejahatan ini memanfaatkan celah-celah yang bersifat kerentanan ya. Dalam hal ini contoh tadi, kalau secara petugas SPBU mengisi biasa, ini kan kacanya gelap, nggak kelihatan di dalam. Kan tidak mungkin petugas SPBU, Pak, suruh buka kaca. Tidak mungkin, pasti mereka dari hanya melihat ini kenapa cara mengisi ketika diisi nggak penuh-penuh istilahnya dalam kapasitas normal. Ini menjadi juga satu informasi yang kami peroleh. Nah, ini kami kembangkan di lapangan. Kemudian untuk disparitas harga cukup tinggi. Pak Iwan, harga sekarang bagaimana, Pak? 14.000 untuk non subsidi, Pak. Nah, jadi harga industri yang dalam hal non subsidi itu 14.000. Sementara kalau harga subsidinya, Pak, 5.000. Barang bukti yang kita amankan dari satu LP yang satunya itu ada 495 liter BBM solar bersubsidi. Jadi rekan-rekan tinggal mengalihkan itu, kalau dikalikan dengan harga industri sudah lumayan fantastis. Kemudian yang kedua, LP yang satunya itu ada seperti yang ditanyakan masnya tadi itu, ada solar, kemudian ada Pertamax, kemudian ada Pertalite. Itu jumlahnya solarnya ada 35 liter, Pertamaxnya 70 liter, Pertalite-nya 105 liter. Saya tambahkan sedikit tadi. Nah, kenapa
itu Pertamax dengan Pertalite juga termasuk kita amankan. Rekan-rekan tadi sudah disampaikan Pak Direktur, kita menggunakan pasal 55 yang di sana unsurnya adalah penyalahgunaan pengangkutan atau niaga. Jadi solarnya itu adalah kena ke niaganya, kemudian Pertalite-nya itu ngangkutnya itu, nanti silakan ditanyakan ke Pertamina, ngangkutnya itu ngangkut BBM bersubsidi itu harus ada izinnya. Makanya pengguna bahan bakar bersubsidi itu semua sudah diatur oleh undang-undang dan negara, sehingga akan ada konsekuensi terhadap penyelewengan terhadap bahan bakar bersubsidi yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, Bapak, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan kesiapan dari Pertamina dalam rangka menyambut mudik Lebaran tahun 2022. Kami sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa Pertamina sudah memulai satgas internal untuk penyaluran BBM mulai dari tanggal 13 April 2022, yang mana kami akan melakukan bin upstock di lembaga penyalur, di SPBU, di Pertasop maupun di pangkalan LPG guna dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas kebutuhan dari energi. Jika ada kendala atau hal-hal lain terkait kebutuhan BBM maupun LPG di lapangan, Pertamina sudah mengaktifkan call center 135 untuk bisa dihubungi oleh masyarakat sebagai pusat komunikasi kita. Upaya apa yang akan dilakukan khususnya dari Pertamina sendiri untuk supaya tidak terjadi penyalahgunaan, Pak? Ya, kami akan mengingatkan pihak-pihak terkait untuk melakukan penyaluran sesuai dengan ketentuan itu. Lalu kami akan melakukan koordinasi intensif dengan pihak kepolisian. Ya. Mesin pengisap dari mesin pompa akuarium, sehingga ketika diisi penuh, kemudian dengan switch yang ada di samping kemudi dialirkan melalui selang ke jerigen yang ada di dalam mobil tersebut, sehingga setelah kosong dia kemudian bergerak lagi ke SPBU yang lain untuk mengisi BBM bersubsidi tersebut, solar tersebut. Berarti merubah volume tangki juga ada, Pak? Volume tangkinya tidak dirubah, tetapi kan di mobil yang Panther itu di dalam tangkinya ditaruh mesin akuarium yang untuk menyedot BBM ke atas untuk dimasukkan dengan melalui selang ke dalam jerigen yang sudah ada di dalam mobil. Ini tangki penampungan yang besar ini adalah tangki penampungannya. Ini penampungan. Kalau yang ini pernah dipakai untuk modifikasi, tetapi kendaraannya sudah dijual, sehingga tinggal barang ini aja yang diselamatkan. Dijual ulang, Pak, ya? Apanya? Mereka jual ulang BBM-nya? Iya, BBM dijual ulang. dengan harga yang Harganya harga lebih mahal daripada harga subsidi. Kalau harga subsidi kan sekitar 5 ribuan, itu dijual sekitar harga 7-8 ribu. Nah, kalau pelaku industri itu kan mestinya belanja solar itu di harga 15 ribuan, sehingga dia mendapatkan harga dari penyalahgunaan ini di harga 8 ribuan, dia masih sangat untung. Ya, menurut penyidik tadi sudah berlangsung sekitar 1 tahunan. Dan kalau untuk ke depan, untuk pelaku-pelaku seperti ini akan disanksikan himbauannya? Iya, yang tadi Pak Dir sudah menyampaikan kalau yang saat ini masih melakukan penyalahgunaan sebaiknya berhenti karena pada saatnya akan tertangkap juga.